warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kesemangatan kalian. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Barisan yang ini dengan yang ini kelas 1. Barisan yang ketiga dan keempat ini kelas 2. Nah, kita belajar dalam satu ruangan. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu indikator di kelas 1. Di kelas 1, kalian bisa menyebutkan bagian-bagian rumah. Yang kedua, bisa menyebutkan secara sederhana fungsi dari bagian-bagian rumah. Sedangkan indikator untuk kelas 2 yaitu 1. Dapat menjelaskan bagian-bagian rumah beserta fungsinya secara lengkap. Dan yang kedua, indikator yang kedua itu yaitu mencerminkan kegiatan sehari-hari di rumah yang mencerminkan kerjasama dan tanggung jawab. Itu indikator di kelas 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama itu mengenal dan menyebutkan bagian-bagian rumah. Ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua itu menjelaskan fungsi masing-masing bagian rumah. Yang ketiga, menghargai pentingnya kebersihan dan keteraturan di rumah. Dan yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama di lingkungan rumah. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran PKN materi tentang bagian-bagian rumah. Nah, ya, bagian-bagian rumah. Kemudian yang kedua, apa sih itu rumah? Rumah itu adalah tempat tinggal kita. Di rumah kita merasa nyaman dan aman. Dengan adanya rumah, kalau kita hujan bisa terlindungi. Kalau panas, kalau capek, kita bisa beristirahat di rumah. Di rumah itu ada bagian-bagiannya. Coba sebutkan apa saja yang kalian ketahui bagian-bagian yang ada di rumah. Coba sekarang Ibu mau menanya ke kelas 1, apa
terdapat kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, ruang makan, dapur, ada halaman, ya. Bagian-bagian rumah itu sangat banyak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bersama fungsinya. Yang pertama itu ada kamar tidur. Nah, kamar tidur itu fungsinya untuk beristirahat atau untuk tidur. Kalau kalian mau tidur, pasti tidurnya di mana? Kamar tidur. Yang kedua ada kamar mandi. Nah, kamar mandi ini fungsinya untuk apa sih kamar mandi ini? Untuk membersihkan diri. Apa Ibu itu maksudnya membersihkan diri? Membersihkan diri itu seperti mandi, ya. Terus bisa berguna untuk mencuci baju. Kamar mandi itu, ya. Banyak sekali fungsi dari kamar mandi. Kemudian bagian rumah yang selanjutnya ada ruang tamu. Untuk apa sih fungsinya? Untuk apa ruang tamu itu? Menerima tamu yang berkunjung ke rumah kita. Seperti siapa? Tetangga, saudara, ya. Nah, kalau ada tetangga, ada saudara, pasti diterimanya di ruang tamu. Kemudian bagian rumah yang selanjutnya ada apa? Fungsinya dapur itu untuk apa? Memasak sesuatu atau bisa dipakai untuk mencuci piring. Nah, di sini ada tempat wastafel bersama dengan tempat untuk memasak. Di sini ada wastafel. Wastafel ini apa? Kegunaannya berfungsi untuk apa kegunaannya? Kegunaannya untuk mencuci piring. Kemudian bagian selanjutnya ada ruang makan. Ruang makan itu fungsinya untuk apa? Makan bersama dengan keluarga. Ya, kalian kalau makan bersama dengan keluarga pasti di ruang makan. Selanjutnya nih, kebersihan rumah dan sekitarnya. Dari bagian-bagian yang tadi kalian sudah sebutkan, nah kebersihan rumah itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau rumah kita kotor, pasti banyak kuman, pasti banyak nyamuk. Berbeda kalau misalnya rumah kita bersih, ya, tidak ada kecoak, tidak ada tikus, ya, jauh dari kuman, ya. Kalau bersih, makanya kalian sebagai anggota keluarga harus bisa menjaga kebersihan rumah, ya. Nah, penting sekali untuk menjaga kebersihan rumah. Tugas untuk kelas 1 yaitu menggunting bagian-bagian rumah. Nih, Ibu di sini, di soal ini, lembar percaya ini ada gambar rumah, kamar tidur. Nah, di sini di bawahnya ada jawabannya. Caranya, kalian gunting terlebih dahulu jawabannya. Nah, sesudah itu kalian gunting kecil-kecil dan cocokkan
Pastikan hasil diskusi. 1.